Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Kita percaya jika kuasa Tuhan itu dinyatakan pada bulan-bulan sebelumnya, maka kuasanya akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya dicurahkan atas setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tidak ada yang mustahil, Tuhan. Mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat hanya di dalam Engkau Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sambil angkat tanganmu dengan imanmu, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Dengan imanmu katakan. Sebab aku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
berubah. Firman-Mu tiada berubah Tuhan. Semua yang Kau katakan pasti Kau genapi. Demikian pula dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mohon kasih karunia-Mu agar Roh Kudus menjamah kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu, bahkan menghidupinya. Mari Roh Kudus, inilah umat kepunyaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minggu adalah hari yang luar biasa. Boleh dong sampaikan ke kiri kanan, engkau cantik hari ini. Engkau ganteng hari ini, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Apapun profesimu, apapun gendermu, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang kalau kita lihat kalender itu tanggal 9, itu dijadikan satu dengan hari Minggu, jadi di tanggal 12 akan dilayani oleh Ibu Agnes dari Ngawi ya, jadi bukan di Kamis tapi di hari Minggunya. Demikian. Nah, saudara, saya mau bertanya satu hal ini ya. Saudara coba jawab dengan jujur. Adakah dari saudara yang sedang berdoa, dan mungkin doa yang Anda naikkan itu sudah cukup lama, tapi sampai hari ini doamu masih belum dijawab juga? Kalau ada coba angkat tangan. Ya, sebenarnya nggak perlu angkat tangan, dari wajahmu saya bisa melihat. Nah. Bahkan saya pribadi pun ada doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Satu ketika ada seorang istri datang ke tempat ini, dia konseling. Dia bilang begini, Pak, saya sudah berdoa buat suami saya 2 tahun lamanya, supaya dia bisa bertobat, supaya dia tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kenapa Pak, sampai hari ini doanya nggak dijawab sama Tuhan? Apa doa saya salah? Apa hidup saya kurang benar? Haleluya. Kalau yang kita minta salah, pasti Tuhan gak akan jawab. Demikian pula kalau hidup kita gak benar, karena firman-Nya berkata apa? Doa orang benar, besar kuasanya. Tapi tahukah saudara, bahkan orang benar yang meminta hal yang benar kepada Tuhan. Nah, haleluya. Ya, boleh di silent dulu ya. Orang benar yang meminta hal yang benar kepada Tuhan, ada kalanya doanya tidak selalu dijawab dengan cepat. Ada seorang ibu yang cinta Tuhan, dia mengikuti semua aturan ilahi. Ini tercatat di 1 Samuel pasal 1, namanya Hana. Ya. Bertahun-tahun dia ikut suaminya, meninggalkan kotanya dan datang ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan bertahun-tahun pula dia berdoa, Tuhan beri aku anak, beri aku anak. Ya, saya jadi ingat sama siapa? Febe, ya, Febe dulu pernah berdoa seperti itu. 2 tahun menikah belum punya anaknya. Demikian pula dengan Hana, dia berdoa sungguh-sungguh, tapi enggak juga dikasih. Bahkan akhirnya karena Elkana suaminya punya istri kedua yang namanya Penina, ya. Di sini nggak ada yang nggak diizinkan istri kedua ya, istri satu saja. Jadi si Penina ini ternyata punya beberapa anak, sehingga bila mana selesai mereka melakukan ibadah, ada bagian-bagian yang harus diberikan
kepada anggota keluarga Elkana. Nah, karena Penina punya banyak anak, Penina mendapatkan banyak bagian. Sedangkan Hana hanya dapat satu bagian. Udah begitu, Penina ini menganggap bahwa dia ini lebih superior. Derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia dikasih anak sama Tuhan, Hana enggak. Ya, ada sebuah anggapan pada zaman itu kalau seorang wanita sudah menikah, mandul, tidak mempunyai anak, dianggap sebagai kutukan, saudaraku. Ya, demikian pula dengan Hana. Ini yang dialami Hana. Tapi saudaraku perhatikan di sini. Bila kita mencermati bahwa tidak semua doa dijawab dengan cepat. Ada juga doa yang dijawab Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Sekali lagi, ini bukan karena doanya salah atau orangnya hidup tidak benar, saudara. Ini doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang hidup benar. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat kenapa doa itu dijawab lama oleh Tuhan. Ya. Apakah ada sesuatu di balik doa itu? Nah, satu ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa. Coba kita lihat ya. Ini tercatat di Lukas 18 ayat 1. Bisa ditampilkan? Lukas 18 ayat 1. Yesus berkata begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan kata selalu, saudaraku. Selalu ini punya arti terus-menerus, setiap waktu, atau tidak putus-putus berdoa. Nah, yang dimaksud dengan selalu atau tidak putus-putus berdoa ini lalu dijelaskan, digambarkan Yesus lebih clear lagi pada ayat selanjutnya. Kita lihat ayat yang kedua. Oke. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Perhatikan kata tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Saudara, arti kata tidak takut akan Allah adalah bahwa hakim ini adalah sebenarnya hakim yang tidak benar hidupnya. Tidak jujur, bahkan Anda boleh kategorikan sebagai hakim yang jahat. Bukan saja dia tidak takut kepada Allah, tetapi juga dikatakan bahwa dia tidak menghormati manusia. Hakim ini adalah seorang hakim yang egois, tidak mau tahu kesusahan orang lain, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya tentunya dengan apa? Dengan uang suap, saudaraku. Makanya dikatakan tidak menghormati manusia. Ini adalah gambaran hakim yang betul-betul korup, jahat. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu, perhatian kata selalu, datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Oke, sampai di situ dulu. Di kota itu ada seorang janda. Saudara, kita perlu mengerti dan mungkin ada beberapa saudara yang sudah mengerti bahwa derajat wanita pada zaman itu dianggap lebih rendah daripada pria. Sehingga kalau saudara ingat, ketika Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, yang ditulis dalam Alkitab dikatakan apa? Memberi makan 5.000 laki-laki. Jadi perempuan dan anak-anak sebenarnya tidak diperhitungkan. Tapi ketika seorang wanita tidak lagi mempunyai suami, atau suaminya sudah meninggal, atau suaminya kemana dan gak kembali lagi, dan wanita itu dianggap janda, itu lebih lagi dianggap sebagai seseorang yang tidak berdaya. Karena dia tidak punya pembela. Dan derajatnya sebagai wanita bahkan sekalipun dia belum bersuami itu udah rendah. Apalagi kalau dia sudah tidak punya suami, saudaraku. Jadi menggambarkan seseorang yang betul-betul tidak berdaya, tidak punya pembela, dan tidak dihargai.
Lalu dikatakan pada satu hari janda ini ditindas oleh seseorang. Ditindas oleh lawannya. Dan karena dia tidak punya pembela, dia mendatangi hakim di kota dia tinggal untuk mencari pembelaan. Nah, ini yang dilakukannya. Dan mungkin pada hari pertama waktu dia datang, yang namanya hakim itu selalu punya penjaga, selalu punya pembantu. Sehingga yang keluar duluan mungkin penjaganya. Kamu cari siapa? Saya cari Pak Hakim. Ada keperluan penting. Dan ketika diberitahukan ke dalam Pak Hakim ada seseorang, hakimnya mungkin tanya, siapa yang butuh pembelaan? Janda. Itu sudah menurunkan sesuatu. Janda. Berarti dia nggak punya suami yang bisa mencari nafkah, yang bisa membiayai dia. Pikirannya udah negatif dulu. Gimana penampilannya? Apalagi ketika ditanyakan itu, oh mungkin ini bukan orang kaya ini, penampilannya begitu sederhana bahkan terkesan lecek gitulah. Terus dia bilang begini, hakim, udah kamu keluar, bilang aja saya nggak ada. Ini yang dilakukan hakim itu. Tapi apa yang dikatakan di ayat ketiga, coba tampilkan ayat ketiga lagi. Janda itu selalu datang, terus menerus datang, tidak putus-putusnya, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Besoknya datang lagi, bilang saya lagi keluar kota. Besoknya datang lagi, bilang saya lagi sakit. Besoknya datang lagi. Dia tidak pernah menyerah, saudaraku. Satu ketika ya, kira-kira sekitar 30 tahun yang silam, saya masih bekerja di sebuah perusahaan kimia. Dan saya masuk dalam sebuah tim yang disebut tim sales yang bertugas menjual barang-barang. Nah, ada satu customer saya, perusahaan Korea di Jakarta, yang membeli barang, dan kebetulan saya yang menangani, saya juga yang menawarkannya. Tapi ada masalah, saudaraku. Karena apa? Perjanjian pembayaran yang harusnya dilakukan setelah 1 bulan barang diterima, perusahaan itu harus bayar. Tapi ini ditunggu 2-3 bulan, enggak bayar-bayar. Akhirnya bos saya bilang begini, Har, ini kenapa enggak bayar-bayar? Sekarang saya perintahkan kamu ke sana, terserah kamu lakukan apapun, yang penting itu perusahaan harus bayar. Jumlah pembeliannya lumayan, saudara ya. Pada zaman itu nilainya udah ratusan juta. Nah, saya ke sana, saudaraku. Ketika saya lihat, mobil bosnya itu ada. Padahal kantornya mentereng, saudaraku. Karena kantornya itu di Jalan Sudirman, Jakarta. Itu kan perkantoran eksekutif ya. Cuman ketika saya tanya bagian kasir, gimana ini? Terus dia bilang, bosnya lagi keluar kota. Nggak ada yang tanda tangan cek. Besok saya ke sana lagi. Alasannya beda lagi. Bosnya lagi ada meeting di mana gitu ya. Terus besok saya datang lagi. Akhirnya saudara, saya putar otak sedikit. Apa yang saya buat? Saya datang jam 8 pagi. Bahkan 5 menit sebelumnya, sebelum kantor itu dibuka, saya tunggu di depan. Ya, dan akhirnya satu demi satu karyawan masuk. Hanya bosnya yang nggak masuk. Saya tahu bosnya sebenarnya datang, tapi dia nggak berani masuk karena ada saya. Saudara. Saya tungguin sampai sore. Dan saudara, itu saya lakukan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saudara tahu, akhirnya dibayar juga. Ya, saudara, demikian pula dengan si janda ini, dia memutuskan untuk selalu datang, selalu datang. Tapi mari kita perhatikan ayat 4b. Ayat 4b ya. Dikatakan demikian. Tetapi kemudian ia, yakni hakim, berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, mau pakai alasan apa lagi? Sakitlah, keluar kota, ada kesibukan dan segala macam. Yang pasti, si hakim ini jadi terganggu hidupnya. Tiap hari ada orang datang nyariin dia dan dia harus cari alasan baru supaya dia nggak perlu menemui orang itu. Dia pikir lama-lama saya bisa gila kali ini ngurusin satu orang. Daripada begitu, udahlah saya bela aja. Kalau dia sudah dibela, dia sudah menang, dia kan nggak akan kesini lagi. Ini yang dibuat oleh hakim
yang jahat, yang tidak menghormati Allah itu. Saudara, coba kita perhatikan ayat 6. Ini bagus sekali, saudaraku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dengan bahasa yang lebih sederhana, Yesus mau berkata begini sama murid-muridnya. Kalau hakim yang egois, hakim yang kejam dan jahat itu saja bisa berbuat seperti itu kepada janda, apalagi Bapamu yang di sorga. Tuhan mau bilang begini, teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan putus-putus doa. Kalau hari ini belum dijawab, berdoalah lagi besok. Besok belum dijawab, berdoalah lagi lusa. Berdoalah sampai engkau dijawab. Seorang hamba Tuhan bernama Peter Tan, boleh tampilkan? Ada Peter Tan ya. Dia bilang begini, aku akan terus berdoa sampai Tuhan menjawabku. Perhatikan apa? Aku akan terus berdoa. Dan aku hanya akan berhenti berdoa kalau Tuhan memintaku berhenti. Apapun jawabannya, aku akan memuji dan bersyukur kepadanya. Harusnya ini menjadi sikap doa kita, saudaraku. Karena faktanya, bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada doa-doa yang sampai hari ini belum terjawab. Lalu ada seorang pemuda bilang gini, nah ini pertanyaan yang bagus. Dia bilang begini, tapi Pak, kalau Tuhan bisa jawab dengan cepat, kenapa Tuhan jawab dengan cara yang lama? Betul nggak? Kalau Tuhan bisa jawab secara instan, kenapa Tuhan kasih waktu yang lama buat kita menunggu? Padahal dia bisa buat secara cepat. Nah ini yang kita mau kupas hari ini, saudaraku. Sebetulnya menantikan jawaban doa itu mendatangkan berkat yang lebih besar. Saya ulangi ya. Menantikan jawaban doa itu mendatangkan berkat yang lebih besar dibandingkan dengan jawaban doa yang seketika atau instan. Haleluya. Ada alasan-alasan ilahi di balik penantian jawaban doa itu. Nah, pagi ini saya mau bagikan satu saja alasan. Ya mungkin di lain kesempatan saya bagikan alasan yang kedua atau ketiga. Saudara ingat, Tuhan pernah memberikan sebuah janji kepada Abraham. Janji yang amat dinantikannya. Yaitu apa? Bahwa Abraham akan diberi seorang putra. Akan diberi anak. Dan janji itu diterima pada waktu Abraham berusia. Janji itu diterima. Jadi Allah berjanji kepada dia pada waktu Abraham berusia 75 ya. Ini Tante Wah udah siap loh gantiin saya khotbah di sini. Ya. Dia selalu bisa menjawab, saudaraku. Dan waktu Abraham berusia 75, istrinya yang nama Sarah berusia, aku gak ndelok KTP nih Pak, aku gak aruh gitu. Berusia 65 saudara, selisih 10 tahun. Ya, jadi waktu Abraham berusia 75, istrinya berusia 65, datanglah firman yang berkata bahwa Abraham, engkau akan kuberikan keturunan, akan kuberikan anak. 75, 65. Tentunya waktu Abraham mendapat firman itu, wow, senang banget ya. Dan dia mulai berdoa, saudaraku. Janji Allah itu perlu didoakan loh. Dia mulai berdoa, Tuhan, terima kasih buat janjimu. Sebentar lagi aku pasti punya anak. Dia berdoa setiap hari. Lalu kira-kira 2 minggu setelah berdoa dia tanya sama istrinya, Sarah, udah ada isinya belum? Sarah bilang, masih kosong Pak. Dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih buat janjimu. Engkau memberi kami anak. 2 minggu kemudian dia tanya sama istrinya, Sarah, sudah ada isinya belum? Terus Sarah bilang, masih kosong Pak. 1 bulan kemudian dia terus berdoa
Kali ini dia berdoanya begini, Tuhan jangan lupa janjimu. Kau sudah berjanji loh Tuhan. 1 bulan kemudian dia tanya sama istrinya, Sarah bagaimana? Tetap kosong Pak. Dan itu dilakukan terus menerus dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10. Dia tunggu, dia berdoa setiap hari. Jawaban Sarah, masih kosong Papa, gitu ya. Tapi perhatikan, di tahun ke-10 terjadi sebuah peristiwa yang dibuat karena keputusan Abraham. Kita lihat Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai, Sarai ini nama lamanya ya, kepada Abram. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan. Saudara, kata mendengarkan ini dalam bahasa asli bukan hanya dengar, tapi dengar dan lakukan. Ya, orang Ibrani atau orang pada zaman itu, kalau dia bilang saya dengarkan perkataanmu, itu artinya saya dengar dan saya lakukan. Setelah 10 tahun dia menanti, kira-kira kalau saya buat mudah, si Sarai bilang begini, rasanya Tuhan udah lupa deh sama janjinya. Udah kita pakai cara yang normal aja. Itu loh Hagar hamba kita itu masih datang bulan, masih mens, dia masih bisa hamil. Aku sekarang 75 saudara, Pak udah datang, kawini aja dia. Nanti anaknya kita adopsi. Itu saran dari istrinya. Dan Abraham menerima saran itu, lalu lahirlah dari kandungan Hagar seorang yang bernama Ismail. Pertanyaannya begini, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Soalnya saya pernah ngobrol sama seseorang, maaf ya, kebetulan orang itu bukan orang Kristen. Ya. Dia dari agama tertentu, dia bilang begini, saya bilang, enggak setiap perkawinan loh, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bilang begitu, enggak semua perkawinan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus dia bilang begini, kamu taunya dari mana Har? Ya, dari berbagai macam cara kita bisa mencari tahu. Terus dia bilang begini, kalau sampai perkawinan itu melahirkan anak, perhatikan ya, kalau sampai perkawinan itu melahirkan anak, itu berarti dikehendaki Allah perkawinan itu. Kalau enggak ngapain Allah ngasih anak? Saudara, saya tanya, Ismail ini kehendak Allah apa bukan? Ya, Anda bisa menjawabnya loh. Jadi sebetulnya kita nggak bisa jadikan itu sebagai parameter. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu mengerti bahwa sebetulnya Abraham ini membuat keputusan yang salah dengan menghamili Hagar, dengan mengawini Hagar. Itu keputusan yang salah, saudaraku. Ya, coba kita lihat Kejadian 17 ayat 19. Kejadian 17 ayat 19 ya. Kejadian 17 ayat 19. Oke, enggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Nah, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham ini sebetulnya, perhatikan ini kadang-kadang kata-kata yang agak-agak gimana ya, saya sebut mencoba menolong Tuhan.
Apakah Tuhan perlu kita tolong? Ya. Firman ini datang dan mengatakan bahwa Sarahlah yang akan melahirkan anakmu. Artinya, keputusan yang dibuat mendatangi Hagar itu salah, saudaraku. Tapi pertanyaannya, kenapa Abraham bisa membuat keputusan yang salah? Nah, di titik inilah sebetulnya berkat penantian itu terjadi. Berkat jawaban doa yang lama itu terjadi. Ketika Allah berfirman, kamu buat keputusan yang salah. Di titik itu Abraham sadar bahwa keputusan itu dibuat karena imannya goyah. Sehingga dia mendengarkan perkataan istrinya. Saudara, inilah berkat, salah satu berkat tersembunyi ketika kita sedang menanti jawaban doa. Kelihatannya doa itu lama tidak kunjung terjawab. Tapi di saat ini Abraham sedang disingkapkan. Apa yang disingkapkan Allah? Allah sedang menyingkapkan ketika dia sedang menanti jawaban doa itu. Siapa sesungguhnya Abraham di hadapan Tuhan. Dan dia bisa melihat kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah satu pribadi yang imannya kurang teguh. Yang imannya tidak kokoh, saudaraku. Sehingga dia bisa buat keputusan yang salah. Saudara mengerti? Ini sebenarnya sebuah berkat, saudara. Ada banyak orang tidak bisa melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Dan setahukah saudara, ketika engkau tidak bisa melihat kekurangan pada dirimu sendiri, engkau tidak pernah akan memperbaiki dirimu. Saudara tangkap itu? Ini yang terjadi pada Abraham. Dan ketika dia mengerti, iya saya sudah buat salah ini. Lalu di usia Abraham yang ke-100, Sarah 90 tahun, lahirlah Ishak. Anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai ahli waris. Di titik itulah Abraham mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu menepati janjinya, sekalipun dalam situasi yang mustahil. Saudara, tahu nggak berkat apa yang dialami Abraham? Abraham tidak hanya mendapat anak, tapi ada berkat yang lebih besar daripada itu. Melalui peristiwa itu, imannya menjadi kokoh. Imannya diperteguh. Loh, Pak Hari kau tahu kalau imannya Abraham sudah kokoh? Yuk kita lihat ya. 17 tahun setelah Ishak dilahirkan, Ishak sudah menjadi remaja, pemuda yang gagah, kuat. Lalu datanglah firman kepada Abraham. Kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Bunyinya begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Ini jelas loh saudaraku. Sebagai, artinya waktu firman ini datang, Allah bilang, bunuh Ishak untuk jadi korban. Jadi bukan Tuhan nggak bilang bawa anakmu ke Gunung Moria, nanti ikut menyembahlah di sana bersama anak. Enggak, jelas sekali bahwa dia akan menjadi korban bakaran, akan dimatikan dan dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Tapi perhatikan ayat ketiga, ini penting saudaraku. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Nah, kalimat kedua, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Dia betul-betul mempersiapkan, membawa anaknya, bahkan membawa kayu bakar untuk membakar anaknya sendiri. Saudara, kali ini Abraham tidak berpikir 2 kali, 3 kali, menimbang-nimbang dulu. Enggak, dia langsung buat keputusan, yes! Kenapa dia bisa buat keputusan seperti itu? Kenapa dia bisa buat keputusan seperti itu? Alkitab mencatat, mari kita lihat
Ibrani 11 ayat 17. Perhatikan ya. Dikatakan apa? Karena iman maka Abraham tatkala dicobai, dalam bahasa aslinya tatkala diuji, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lompat ke 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Yang membuat Abraham bersedia membawa anaknya ke Gunung Moria karena iman Abraham sudah kokoh. Abraham mempersembahkan Ishak karena ia percaya Allah mampu membangkitkan orang mati. Udah berbeda, saudaraku. Sudut pandangnya sudah berubah. Dulu ketika dia menanti janji Allah di tahun ke-10, imannya goyah. Dan Tuhan tunjukkan, Bram, coba lihat dirimu. Kamu mulai kehilangan kepercayaanmu kepadaku. Sehingga kamu menghampiri Hagar. Tapi waktu dia menerima janji Tuhan dan melihat Allah bisa memberinya anak sekalipun dalam kondisi yang mustahil, di saat itu dia juga mengerti, aku gak mau seperti yang dulu lagi. Aku mempercayai Allah sebagaimana Allah adanya. Saudara, perubahan iman ini terjadi kapan? Di masa penantian doa yang panjang. Ini salah satu berkat di balik penantian doa yang panjang. Apa itu? Allah menyingkapkan siapa dirimu sesungguhnya. Saya pernah melihat ada seseorang berdoa untuk masalah keuangannya. Dia berdoa tiap hari, berdoa 1 bulan belum dijawab, 2 bulan belum, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun belum dijawab. Apa yang terjadi? Dia mulai mencari jalan di luar firman Allah. Tabrak sana, tabrak sini. Itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya orang itu mengerti siapa sesungguhnya dirimu. Namun dikala setelah Tuhan berkarya dalam hidupnya, dia juga mengalami perubahan, saudaraku. Adalah sebuah kesempatan kita melihat karya Tuhan yang lebih besar ketika kita ini harus menanti sebuah jawaban doa. Tolong Mazmur 27 ayat 14. Dikatakan demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, saya mau bilang pagi ini, jangan berhenti berdoa untuk apapun masalahmu. Mungkin kau punya problem keluarga, problem anak-anak. Mungkin kau punya problem suami dan istri, kesehatan, masalah keuangan, apapun itu. Terus berdoa, terus berdoa. Peter Tan, coba quote yang kedua. Persistent prayer is not forcing God to listen to you. Persistent prayer is making you learn to listen to God. Doa yang tekun tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginanmu, tapi doa yang tekun membuatmu mendengar apa kata Tuhan. Haleluya. Ada satu berkat yang indah ketika kita menantikan doa kita, yaitu Tuhan menyingkapkan siapa diri kita sesungguhnya. Karena seringkali kalau itu tidak disingkapkan, kita ini nggak tahu loh, kekurangan kita ini apa. Kelemahan kita ini apa. Saya punya seorang kawan, saya tutup dengan kesaksian ini ya. Seorang kawan baik, yang mana di tahun antara 90 sampai 2000 dia mengalami kecelakaan. Kecelakaannya cukup parah, saudaraku. Sehingga dia harus
mengalami operasi itu berkali-kali. Dan setelah dioperasi berkali-kali, dia dalam kondisi tetap lumpuh. Jadi tidak bisa berdiri dan berjalan, harus pakai kursi roda. Istrinya dan dia berdoa setiap hari, Tuhan sembuhkan suami saya. Aku percaya Engkau mampu sembuhkan suami saya. Tapi 1 tahun tidak ada perubahan. Walaupun sudah pulang dari rumah sakit, dirawat di rumah. Kasih makanan yang terbaik, minum obat, tetap tidak ada perubahan, saudaraku. 2 tahun tidak ada perubahan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi selama 2 tahun itu? Selama 2 tahun itu Tuhan singkapkan siapa dirinya sesungguhnya. Bagaimana dia itu punya masalah hati, terutama dengan orang tuanya, dengan papanya. Dia punya masalah hati, saudaraku. Dan akhirnya di akhir tahun kedua, dia memutuskan, dia pulang ke rumah papanya, karena mereka sudah tinggal di kota yang berbeda. Dia pulang ke rumah papanya dan di titik itu dia minta maaf atas segala kesalahannya, atas segala sakit hatinya kepada papanya. Dia minta maaf, saudaraku. Tanpa dia mengungkit-ungkit kesalahan papanya. Enggak. Dia bilang, saya sudah bersalah jadi anak yang kurang ajar. Begini. Dan tahukah saudara, baru di tahun ketiga, kawan saya ini bisa berdiri. Dan mulai bisa berjalan. Hari ini dia sudah bisa berjalan dengan normal. Kenapa dia harus tunggu sekian lama? Karena di titik itu Tuhan singkapkan, siapa dirimu sesungguhnya? Dan di titik itu juga dia bisa merubah dirinya. Tentunya atas pertolongan Tuhan. Sudah mengerti? Ada berkat ilahi ketika kita ini sedang menantikan jawaban doa. Kalaupun ada sesuatu yang belum dijawab Tuhan hari ini, jangan menyerah. Terus berdoa. Keep on praying. Terus berdoa. Ada hal-hal yang sampai hari ini saya doakan. Dan itu sudah bertahun-tahun. Tapi sampai hari Tuhan belum jawab. Saya akan terus doakan. Saya baru akan berhenti ketika dia minta saya berhenti berdoa. Amin, saudaraku. Amin. Boleh para pemuji kita kunci deh. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar musik saja. Bapak, kami bersyukur buat firman yang kami dengar pagi ini. Kami tidak akan menyerah di dalam berdoa. Kami akan terus berdoa sampai Engkau berbicara kepada kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mendengar doa kami. Engkau Bapa yang peduli atas hidup kami. Kepadamu-lah kami menggantungkan hidup kami. Dan apapun yang Kau beri dalam kehidupan kami, itu pasti yang terbaik, Tuhan. Pasti yang terbaik untuk kami semua. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan.
Pagi ini kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan berkati kami melalui perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bagi saudara yang akan menerima perjamuan ini, mari kita bersaat teduh sebentar. Akuilah hal-hal yang tidak benar. Kalau ada dosa yang kau lakukan, akuilah di hadapan Tuhan, supaya darahnya menyucikanmu dan kau layak menerima anggur dan roti ini. Thank you Lord. Shikaralabaralaba shikidibinahana. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saya persilakan hamba-hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, yes Lord, perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus, untuk firman-Mu. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bagi kami. Ini kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami bisa berbuah lebat dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas pendalaman Alkitab minggu depan diliburkan. Komsel dewasa muda tetap diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan yang masih Engkau beri. Hingga kami dapat berhimpun dalam keadaan yang baik tempat ini, memuji, menyembah-Mu, bersyukur, merasakan hadirat-Mu. Makasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami, mengajari kami untuk senantiasa berdoa sesuai, selaras dengan firman apa yang dikehendaki Tuhan melalui doa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan terus berdoa dengan gigih melepaskan iman, melepaskan harapan, sampai terjadi perubahan di depan sana. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin segenap umat-Mu, GBI Hope di tempat ini, menjadi pribadi yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat kesehatannya, buat rencana-Mu dalam hidupnya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati istri serta anak-anaknya, berkati seluruh umat-Mu GBI Hope, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Salurkan berkat-Mu, salurkan kasih bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya atas hidup setiap kami. Pakai hidup kami Tuhan, hingga hidup kami boleh berarti, menyenangkan-Mu, serta berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat Indonesia. Kami melepas berkat atas Indonesia. Diberkati Indonesia dengan pertobatan setelah keselamatan yang daripada Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Kami berdoa buat segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan jajarannya. Kami minta Tuhan kebijaksanaan dan keputusannya atas setiap kebijakan yang dibuat. Biarlah semuanya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami berdoa buat persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami memberi dengan hati yang tulus, ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah semua ini Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Ya, siang ini ada makanan istimewa
yang disiapkan dari kokinya dari Bali, Ibu Sheni. Silakan, Tuhan memberkati.